Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran pertemuan kali ini ada beberapa materi yang kita akan pelajari, yaitu tentang subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang nanti kita akan sajikan dalam bentuk berbagai macam pembelajaran. Yang pertama yaitu ada classroom. Baik anak-anak semuanya, Bapak sudah mengirimkan link classroom untuk kalian bergabung, dan Bapak sudah mengirimkannya di kolom chat Google Meet. Bisa kalian cek dan bisa segera bergabung agar kita bisa memulai pembelajarannya. Baik, jika semuanya sudah, Bapak akan mengecek ternyata sudah bergabung semuanya untuk pembelajaran di classroom. Terima kasih. Mari kita memulai untuk pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu tentang subtema 4, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebelum memasuki materi, Bapak akan mengirimkan persepsi sebagaimana seberapa jauh kalian mengetahui tentang perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya Bapak akan mengirimkan linknya di kolom chat tersebut. Dan jika sudah kalian mencetnya, Bapak akan mengecek seberapa jauh kalian mengetahui tentang perkembangan tanaman dan pertumbuhannya. Baik, di sini ada yang sudah menjawab. Pertanyaannya itu, berapa bentuk perkembangan biakan tanaman yang kamu ketahui dan sebutkan. Di sini ada yang menjawab 4, 2, 5, dan yang menjawab tentang bentuknya yaitu vegetatif, cangkok, stek, biji, dan tunas. Kalau kita lihat dari jawaban ini, semuanya sudah mengetahui dan sedikit-sedikit memahami. Untuk itu dalam pertemuan kali ini kita akan menambah wawasan kita. Untuk kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuan dan pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama itu ada, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biakannya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. 3 poin tersebut menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama itu subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita sangat sekali bergantung pada tumbuhan, karena oksigen kita berasal dari tumbuhan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan menjaga alam, yang pertama itu adalah kita melakukan perawatan, kemudian seperti menyiram, juga tidak menebangnya, dan lain-lain. Perkembangbiakan tumbuhan juga terjadi secara alami dan juga dengan bantuan manusia. Contohnya pertumbuhan alami itu seperti dengan biji, spora, kemudian tunas, dan lain-lainnya. Sedangkan dengan cara bantuan manusia yaitu ada dengan pencangkongan atau buatan manusia. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, tunas, selain itu juga dengan umbi atau spora. Contohnya seperti biji pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya itu seperti pohon pisang, bambu, dan lain-lain. Ya, seperti itu materi kita ya teman-teman semuanya. Semoga dapat kita pahami. Selanjutnya di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu menggunakan tim Biggerware, yang mana nanti salah satu kelompok akan ada yang mendapatkan 2 dan ada yang mendapatkan 3. Oke, mari kita simak pembagian kelompoknya. Oke, kelompoknya sudah jadi dan ini hasilnya. Kelompok pertama itu ada Dewi Muat. Kelompok yang kedua yaitu Jody, Yogi, dan Ibrahim. Oke, pembelajaran selanjutnya itu kita akan berdiskusi
secara berkelompok. Di sini Bapak akan memberikan linknya. Dan setelah itu kalian nanti bisa mengerjakannya secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah semuanya selesai mengerjakan, Bapak akan mengecek dan membahasnya bagaimana hasil dari diskusi kalian. Yang pertama itu, kelompok pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua, tebang pilih atau melakukan hipotesi. Jawaban yang kelompok pertama bagus sekali. Tidak membuang sampah sembarangan dan tebang pilih, itu hal yang sangat bagus. Kemudian kelompok 2 itu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sembarangan. Jawaban semuanya sangat bagus, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan kita tetap baik. Setelah itu langsung kita belajar secara mandiri. Setelah Bapak mengirimkan linknya, seperti bisa kalian mengerjakannya. Kemudian nanti Bapak yang akan mengecek dan membahasnya secara bersama. Begitu, oke? Pak. Setelah semuanya mengerjakan, Bapak akan membahas secara bersama-sama dengan kalian. Yang pertama itu, Ibrahim menjawab pisang itu dengan cara tunas dan kentang dengan umbi. Betul. Kemudian Dwi, pisang dengan tunas dan singkong dengan kayu. Mungkin yang dimaksud kayu di sini yaitu dengan cara steak, ya. Dan yang ketiga yaitu Yogi, pisang sama dengan tunas dan bawang sama dengan umbi. Betul. Kemudian ada Jody, singkong sama dengan batang, pisang dengan tunas. Singkong dan batang itu mungkin juga yang dimaksud seperti dengan Dwi tadi, yaitu dengan cara pencakokan. Dan yang terakhir ada Muat, yaitu kentang dan umbi, dan jahe sama dengan umbi. Bagus. Artinya anak-anak di sini kalian semuanya memahami materi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Karena dengan diskusi ini kita bisa menambah seberapa banyak wawasan kita. Setelah tadi Bapak jelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini. Setelah ini kita akan belajar menggunakan metode live worksheet yang dikerjakan secara individu, dan kemudian setelah itu nanti juga Bapak minta salah satu dari kalian untuk men-share sambil mengerjakan soalnya. Begitu. Untuk yang share screen, Bapak minta tolong kepada Muat untuk share screen sambil mengerjakan soalnya. Baik, Pak. Untuk kode mengiring soalnya Bapak sudah kirimkan di kolom chat Google Meet, dan nanti kalian bisa dimasukkan saat ingin mensubmit soalnya. Begitu. Setelah selesai, Bapak di sini akan mengecek nilai dari kalian semua. Yang pertama itu ada Ibra, yang kedua ada Dwi, ada Jody dan Yogi, kemudian Mat. Semuanya mendapat nilai 10. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan dengan semangat. Setelah ini kita akan belajar atau mengerjakan soal dengan agak seperti bermain game, ya, yaitu dengan kuisis seperti 10 soal. Kemudian nanti kalian mengerjakannya secara mandiri sebisa kalian, akan tetapi dikerjakan dengan serius. Setelah Bapak nge-share link, kalian bisa langsung mengerjakannya. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Setelah ini Pak akan bacakan peringkatnya. Yang peringkat pertama yaitu ada Jody dengan skor 6.900, kemudian ada Yogi dengan skor 6.700, kemudian ada Muat dengan skor 6.100, kemudian ada Ibrahim dengan skor 4.900, kemudian Dewi Saputra dengan skor 3.600. Baik, mari kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.